John Jesus Torres, anggota kepolisian federal Australia ini bersaksi di persidangan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dari kesaksiannya terungkap, semasa Jessica tinggal di Australia, ada 14 laporan terkait Jessica yang masuk dalam database kepolisian Australia. Laporan tentang terdakwa atau atas nama terdakwa ini di kepolisian Australia sepanjang yang saudara tahu. To your knowledge, how many police reports under the name of the defendant that exist in the Australian police data or document or archive? I believe there are 14. Menurut saya ada 14. Ada 14 atau ada 15? Dalam berita acara pemeriksaan saudara dijelaskan ada 15. Yang betul yang mana? Is it 14 or 15? Because in the police investigation report, they say that there were 15. It states 15. One of the reports is a duplication of creation. Pada BAP dikatakan ada 15, di mana salah satu dari laporan tersebut terduplikasi. Duplikasi untuk jadi laporan tersebut dimasukkan 2 kali. So there are 15 individual report numbers. Jadi kalau berdasarkan nomor laporannya terdapat 15 nomor laporan. But there are 14 reports that can be viewed. Tetapi hanya terdapat 14 laporan yang dapat dilihat atau ditampilkan. Laporan pertama terjadi pada 5 Juni 2008. Kepolisian Sydney mendapat laporan kehilangan barang atas nama Jessica Kumala Wongso di sebuah stasiun kereta api. 6 tahun berlalu. Pada 23 Maret 2014, Jessica Wongso ditilang oleh kepolisian Sydney karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Atas pelanggaran ini, surat izin mengemudi Jessica ditangguhkan hingga persidangan selesai dilakukan. Dan kemudian, surat izin mengemudinya ditangguhkan. Di tahun 2015, rentetan laporan terkait Jessica semakin menjadi. Pada tanggal 28 hingga 29 Januari 2015, Patrick O'Connor, mantan pacar Jessica, melapor kepada kepolisian Leichhardt di Sydney. Patrick mengaku mendapat ancaman percobaan bunuh diri dari Jessica melalui telepon dan email. Atas laporan ini, Jessica 2 kali mendapat pemeriksaan psikologis di rumah sakit. ...22 Agustus 2015, Patrick O'Connor melaporkan terjadi kecelakaan dengan pengemudi Jessica Kumala Wongso. Kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan pada sebuah bangunan panti jompo. Jessica sendiri mengalami cedera, keretakan pada pinggul, dan memar di paru-paru bagian kanan. Dari uji sampel darah Jessica, terbukti ada kandungan alkohol dengan konsentrasi tinggi. Dan juga sebagai hasil atau sebagai akibat dari tabrakan tersebut diambil sampel darah Nona Wongso. This blood sample resulted in a high concentration of alcohol. Dan hasil dari uji sampel darah tersebut menunjukkan bahwa ada konsentrasi alkohol yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan yang serius tadi? Apa bedanya dengan laporan nomor 2 itu? Bisa dijelaskan perbedaannya? What do you mean by serious collision? And what are the differences between this report and the report number 2? This would be considered a serious collision. Tabrakan atau kecelakaan ini dapat dianggap sebagai tabrakan atau kecelakaan serius. Because it involved extensive property damage. Karena menyebabkan kerusakan hak milik yang ekstensif. It required a vehicle to be towed from the incident. Dan juga mengharuskan kendaraan tersebut diderek dari lokasi TKP. And a person was injured as a result of the accident.
dan ada orang yang terluka atau cedera sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. 26 Oktober 2015, Patrick O'Connor kembali melaporkan Jessica Wongso yang mengirimkan pesan singkat berisi Jessica akan meracuni dirinya sendiri dengan karbon dioksida. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan panggangan arang di kamar tidur Jessica. Kepada polisi, Jessica mengaku ia merasa depresi karena kasus hukum yang menimpanya. Jessica akhirnya mendapat pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Royal Prince Alfred. November 2015, kepolisian di Leichhardt kembali menerima 3 laporan dari Patrick terkait Jessica yang mengancam akan menyakiti dirinya sendiri. Dari hasil pemeriksaan terhadap 3 laporan Patrick ini, polisi kerap menemukan botol minuman beralkohol, senjata tajam, dan obat-obatan antidepresan di kamar Jessica. Selain itu ditemukan pula surat yang berisi ucapan perpisahan yang ditujukan kepada keluarga Jessica. Kepada polisi, Jessica mengaku ia tengah depresi dan mengalami permasalahan tidur sambil berjalan. Menyatakan bahwa O'Connor lah yang bersalah atas kematiannya. Can you please repeat? Can you please repeat? One letter stated that O'Connor was to blame for her death. Di salah satu surat menyatakan bahwa O'Connor yang dipersalahkan untuk kematiannya. The other 2 letters were addressed to her family and work, saying her goodbyes. Sedangkan kedua surat lainnya ditujukan kepada keluarganya dan rekan-rekan kerjanya untuk mengucapkan selamat tinggal. The letter to her family had some money in it. Surat yang ditujukan untuk keluarganya juga berisikan uang. The attending police believed these were suicide letters. Polisi yang menangani kasus ini percaya bahwa surat-surat ini adalah surat-surat bunuh diri. Ms. Wongso was taken to Royal Prince Alfred Hospital. Nona Wongso kemudian dibawa ke Rumah Sakit Royal Prince Alfred, where she was involuntarily entered in for a psychological assessment. Involuntary. di mana beliau secara tidak sukarela dimasukkan untuk mendapatkan penilaian kesehatan jiwa. That's all that there is for that report. Itu saja untuk laporan tersebut. Oke. Untuk laporan ke-10 juga Atas laporan ini, lagi-lagi Jessica harus menjalani pemeriksaan psikologis di rumah sakit. 24 November 2015 menjadi puncak kekhawatiran Patrick O'Connor terhadap Jessica. Patrick akhirnya meminta perlindungan polisi dan mengajukan permohonan agar pengadilan menerbitkan surat perintah penjauhan terhadap Jessica Kumalo Wongso. This involves a report made by Mr. Patrick O'Connor to Leichhardt Police. Yang melibatkan, laporan ini melibatkan laporan atau yang dibuat oleh Bapak Patrick O'Connor kepada kepolisian Leichhardt, where Patrick O'Connor had an apprehension of fear of violence from Ms. Wongso, di mana Bapak Patrick O'Connor memiliki kekhawatiran akan kekerasan yang dilakukan oleh Nona Jessica Wongso. He stated and wished to seek a restraining order against Ms. Wongso. Dan beliau, dalam hal ini Bapak Patrick O'Connor, meminta untuk mendapatkan perintah pengekangan atau perintah penjauhan dari Nona Jessica Wongso. Afraid for his safety and that of his friends. Tuan O'Connor khawatir akan keselamatannya dan akan keselamatan teman-temannya. As Ms. Wongso is unstable. Karena Nona Wongso tidak stabil. Meski sudah meminta perlindungan dari kepolisian Australia, Patrick kembali melaporkan Jessica atas kasus perusakan terhadap kendaraan pribadinya.
Namun rupanya polisi Australia tidak dapat membuktikan jika pelaku perusakan adalah Jessica. 26 November 2015, giliran mantan atasan Jessica di New South Wales Ambulance, Christy Carter. Christy melaporkan Jessica karena absen di tempat kerja. Christy khawatir Jessica kembali melakukan upaya bunuh diri. Setelah rentetan sejumlah laporan mengenai Jessica, akhirnya pada 16 Desember 2015, pengadilan menerbitkan surat perintah penjauhan Jessica terhadap Patrick O'Connor. Dengan demikian, secara hukum, Jessica diperintahkan untuk menjaga jarak dengan Patrick O'Connor dalam jangka waktu yang ditentukan. Tim Liputan, Kompas TV.